di kampung sana tak ada tanah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa khabar saudara-saudara sekalian? Hendaknya hari ini alhamdulillah baik, walaupun kita dalam keadaan corona COVID-19, kita jaga kita, Allah jaga kita. Okey, kali ini saya nak buat satu reaction tentang adat Minangkabau, cara-cara dia orang mengkebumikan ketua kampung ataupun datuk-datuk. So ada proses dia. Keadaan ini adalah berlaku di Sungai Patai, Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa guys, subscribe channel Sungai Patai kerana info-info yang diberikan oleh beliau kebanyakannya tentang adat-adat di Sungai Patai, khususnya kaum Minangkabau. Okey tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen dan share channel Sungai Patai. Channel ini khususnya lebih kepada adat Minangkabau, so boleh follow. Okay, 3, 2, 1, go, check it out. Oh, cantik kampung. Inilah prosesi pemakaman penghulu yang unik dari sekian banyaknya nagari-nagari di Sumatera Barat atau Minangkabau. Betul, memang unik. Nak pertahankan adat ni. Nanti anak cucu kita tak tahu, generasi akan datang. Ini orang kampung di Sungai Patai guys. Itu kaum Minangkabau. Datuk atau Nenek Mama merupakan jabatan adat di Minangkabau bagi masyarakat Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kebesaran seorang datuk tidak hanya tergambar dalam upacara pengangkatan gelar, tetapi juga dilihat saat datuk tersebut tutup usia. Bagi masyarakat Sungai Patai, adat Osong Kapali merupakan upacara adat untuk penghormatan kepada datuk yang meninggal. Upacara adat Osong Kapali ini dimulai dengan baretong. Proses baretong atau bermusyawarah berfungsi sebagai wadah perundingan para datuk dalam menentukan pelaksanaan prosesi-prosesi berikutnya. Dalam baretong, proses pembuatan Osong Kapali dan proses untuk menentukan utang adat. Sedangkan pembayarannya memakai kupang. Kupang adalah nilai yang disepakati oleh para datuk. Besaran kupang masing-masing datuk berbeda-beda sesuai dengan jabatan dalam pemerintahan tradisional. Jabatan tertinggi dipimpin oleh Datuk Pucuk. Kalau Datuk Pucuk yang meninggal, utang adat yang dibayar sebesar kupang 32. Datuk Andiko yang meninggal, utang adat yang dibayar sebesar kupang 24. Pelaksanaan selanjutnya, pembuatan Osong Kapali. Nama Osong Kapali merupakan sebuah keranda yang dibuat dari rangkaian bambu dan pelepah enau. Proses pembuatannya diserahkan kepada Dubalang nan Ampe dari suku yang berbeda-beda. Pembuatan Osong Kapali ini menggunakan sistem pasa tanpa menggunakan paku, sama halnya dengan pembuatan rumah gadang di Minangkabau. Setelah Osong Kapali dirangkai, maka dilanjutkan dengan pemasangan payung hitam sebagai simbol kebesaran seorang pemimpin. Kain samiri
sebagai simbol kebijaksanaan Payung datua. simbol dia. Kain Deta Katagi simbol pemikiran yang luas dan bersih. Setelah osong kapali dirangkai, proses selanjutnya memasang kain adat. Kain adat adalah kain penutup osong kapali. Menutup osong kapali ini adalah tugas Bundo Kanduang. Jumlah Bundo Kanduang sebanyak 5 orang dari suku yang berbeda-beda. Waktu pemasangan kain adat, Bundo Kanduang diharuskan memakai pakaian berupa baju kurung, tingkuluk kain panjang. Tingkuluk yang di kepala. Untuk kandungnya dibadi pada si mati lah ni pada ruang. Untuk menghormati jasa datuk dari pengangkatan gelar sampai ajal menjemputnya, dipasangkan baju kebesaran pada osong kapali. Tak pernah tengok sebelum ni. First time ni. Oh, letak baju. Untuk mengangkat osong kapali pertama kalinya dilakukan oleh Dubalang Hanbar Rampe dengan simbol kain putih di bahu yang disebut dengan ale bahu atau alas bahu. Setelah osong kapali ditutup dengan kain adat, jenazah dimasukkan ke dalam osong kapali. Pada saat pengangkatan osong kapali, naiklah seorang anak kecil disebut dengan anak pancel, anak dari pihak laki-laki dari keluarga datuk yang meninggal. Tradisi prosesi ini disebut dengan yang Maroca. masih lestari lah. Prosesi Maroca ini merupakan prosesi yang paling unik dari sekian banyak rentetan dari prosesi-prosesi yang ada. Maroca adalah kegiatan menyebarkan uang koin kepada masyarakat di sepanjang jalan menuju pandam pekuburan yang menunjukkan kedermawanan seorang penghulu semasa hidupnya. Oh, penghulu sebelum ni dia dermawan, so ini dia punya simbolik lah. Ni mungkin anak cucu dia lah daripada keturunan dia yang baling duit shilling ni ke bawah. Ini perjalanan ke kubur. Untuk pengetahuan guys, di kampung sana tak ada tanah kuburan macam kita dekat Malaysia ni ada, tapi sana tak ada. So maknanya dia tanam kebumikan dekat tanah dia sendiri. Sana dia orang banyak tanah, ada tanah sendiri. So dia orang tanam dekat tanah sendiri. Dia tak ada tempat khas kuburan. Yang saya tahulah. Sana kampung kecil, so apa saja berita memang cepat sampai. Sebagai penghormatan terakhir, penguburan jenazah diiringi dengan pidato alam berupa alur persambahan yang berisi tamu alam Minangkabau dan permohonan maaf dengan menjalankan cara no berisi serial lengkap. Pidato alam. Adakah itu talqin? Kalau macam dekat kita sini dibacakan talqin.
Kalau ada tuan-tuan yang tahu boleh komen kat bawah lah. Oh, ya nak dalam apa? Adakah mereka baca target ke atau macam mana? Nanti boleh komen kat bawah. Ni tengok saya, apa yang saya perhati memang banyak. Terakhir Banyak boleh katakan ditutup semua lah. dengan Ada doa selendang. bersama. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Inilah saja reaction saya pada kali ini tentang pemakaman adat Osong Kapali, pemakaman Datuk di Minangkabau. Ini memang kali pertama lah saya dapat saksikan. Pernah sekali saya pulang kampung, ada juga kematian Datuk ni, tapi saya tak sempat nak ikut sampai habis. Yang saya sempat waktu dia orang proses nak buat keranda tu, sebab lama kan. InsyaAllah, terima kasih. Moga-moga ada manfaat video yang saya sampaikan pada kali ini, dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, reaksi yang lebih menarik insyaAllah. Sebelum tu, kita sedekahkan Al-Fatihah pada arwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, para syuhada. Lapangkanlah kuburnya. Amin. Amin. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.